C2. Di sini kita dari kelompok 8. Di sini kita akan mewawancarai narasumber mengenai bidang industri. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Viani Tanandari Prayitno. Perkenalkan, nama saya Leli Mafiratika Salsabila. Nama saya Maismawati. Nama saya Ulia Zafrina. Di sini kita akan melanjutkan acaranya. Sebelum melanjutkan, di sini kita akan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita akan memanggil narasumber kami yaitu Bapak Mario dari jurusan TKJN SMK Negeri 2 Kota Bekasi. Datang Bapak, silakan duduk. Iya. Kopi-kopi. Ya, selamat datang Bapak. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, selamat datang juga. Kabar baik, alhamdulillah, sehat selalu. Sehat selalu Pak. Jaya selalu. Bapak, di sini kita akan bakalan nanya sedikit ya Pak. Minta sharing-sharing sedikit mengenai pengalaman Bapak gitu kan ya Pak. Sebelum Bapak menjadi guru TKJ di SMK Negeri 2 Kota Bekasi, pengalaman apa aja sih Pak sampai Bapak saat ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, sehat selalu untuk kita semuanya. Oke. Yang pertama, saya terima kasih para tahu semuanya sudah meluangkan waktu juga meluangkan waktu untuk bersantai-santai. Ya, santai ya, aja Pak. biar ngobrol ya, Iya betul. ngobrol. Jadi bukan sebuah acara yang inilah ya, tapi berbilang santai. Iya betul. Enjoy aja. Pengalaman sebelum saya SMK 2 ya. Sebelumnya berarti jauh hari berarti saya mungkin secara setelah lulus tadi kita akan menjadi mudah-mudahan menjadi motivasi kalian Amin. ketika Iya. setelah lulus ya, intinya ketika saya sekolah jadi saya sekolah di SMA ya, SMA Negeri 1 di daerah Jawa ya, Di luar kota. itu luar kota. Nah, waktu itu namanya SMA itu identik dengan kuliah. Iya betul. Bukan? Kuliah. Tidak ada pekerjaan. Waktu itu saya masih mendaftar di sebuah kampus perguruan tinggi negeri. Waktu itu ada jalur namanya BMDK, artinya jalur rapot ya. Setelah itu bukan iseng sih ya, saya teman saya sebenarnya alhasil lulus ya, setelah lulus ya. Waktu itu dikirim melalui pos. Jadi kita kan ada lulusan 1, lulusan 2 dan sebagainya lain. Saya lulus. Kemudian saya berpikir orang tua saya itu tidak mampu. Kemudian itu ketika saya lulus itu orang tua bilang saya tidak bisa membiayai kamu kuliah. Di situ walaupun saya waktu itu lulus, saya berpikir itu hanya buat potensi saya mana sih? Tapi tidak saya ambil. Dan saya berpikiran saya harus kerja karena saya juga harus mandiri. Dalam hati sih tetap saya akan kuliah cuma dengan cara uang sendiri, dengan cara betul uang sendiri. Ya, hanya alhamdulillah. Alhasil saya ke Jakarta bisa merantau, di situ juga susah mau kerja ternyata. Susah nyari kerja yang namanya apalagi kita SMA. Walaupun Belum ada pengalaman dari sekolahannya juga ya. Beda dengan SMK ya Pak. nah, dari situ walaupun sebelum saya ke Jakarta saya dibekali dengan keterampilan di BLK, soalnya latihan kerja. Itu di Tegal, ya, Tegal Coba. Jawa. Saya bekali keterampilan bidang elektronika dan bidang permesinan. Dari susah ternyata dan kerja pulang kali nggak dapat. Akhirnya apa, daripada saya harus pulang kampung malu. Setelah itu saya harus berhasil. Gitu ya. Itu harapan. Akhirnya saya di situ ikut Kang Asad dagang. Dagang terus akhirnya Pak saya dagang kurang bagus. Jadi saya dapur bangunan saya ikut bangunan. Betul. Nah dari situ ternyata ada pulang-pulang saya kerja di perusahaan.
Jadi alhasil tuh ada lowongan dari informasi ini loh, ada informasi ini dari Kulibangun bisa ngelamar, alhasil juga diterima perusahaan tuh langsung masuk ke satu perusahaan dia dengan uang kuliah malam pasti sana alhasil saya lulus. Nah waktu dia bisa ke waktu di sini pertama malam sekarang Jadi perjuangannya sangat berat sekali ya Pak sampai sekarang. ya. Semoga sukses selalu Bapak. Kan tadi Bapak bilang, Bapak kan pernah kerja di perusahaan. Iya betul. Menurut Bapak apa sih keterampilan utama yang harus kita miliki buat kayak kita terjun nih ke dunia industri itu gimana ya? Bagi perusahaan keterampilan ya. Iya. Hard skill itu nomor sekian menurut saya ya, karena tes perusahaan itu harus ada tesnya terlebih dahulu ya. Tes apa antara lain satu kita ada tes wawancara, tes tentang pengetahuan dulu, apalagi tes wawancara itu meliputi soft skill ya. Soft skill itu kita harus punya betul, karena banyak orang pintar tapi kurang pede ketika wawancara, soft skillnya berarti kurang ya, betul. Masyarakat kejiwaan dia, emosional dia, tanggung jawab, amanah, dalam ranah soft skill bisa seperti itu yang sangat perlu sekali. Kalau hard skill itu bisa menyesuaikan, karena ketika kita dilatih perusahaan apapun bidangnya, misalnya kita di perusahaan mana kan yang akan dilatih dengan sendirinya akan bisa, saya yakin kok. Apalagi namanya di perusahaan itu gak ujuk-ujuk kita tuh masuk perusahaan langsung harus mengerjakan ini, nggak bisa. Itu harus pendamping, namanya itu ada pendamping. Kita hanya melihat, namanya itu istilahnya training. Kita tuh training satu pasal makan. Iya. Itu saya makan sebulan itu kalau seandainya makan kita tidak berhasil, maka itu hanya sebulan. Yang dibutuhkan apa dalam itu? Ada satu kesabaran dan mengikut aturan, mau disuruh tanggung jawab, sabar. Doa juga. Betul. Dari situ baru ketika sebulan kita akan dilepas, oke ini operator ini calon kali ini bisa menjalankan ini dengan baik dulu. Karyawan. Belum kontrak dulu. Kontrak berapa tahun seperti itu. Kalau ada peluang lowongan pasti akan jadi karyawan, kalau enggak kan kontrak selesai nggak masalah, berarti terima kasih. Itu seperti itu ya. Cukup sulit juga ya Pak Betul. untuk melamar kerja. Betul, saya alami. Apalagi kita hanya berbekal apa ya, misal dulu SMP itu tidak ada keterampilan, harus diimbangi dengan dan soft skill itu sangat penting sekali. Karena itu ada juga pintar tapi ketika wawancara tidak berhasil, apa kurang percaya diri, segala macam. Pintar tapi itu tidak berpengaruh untuk kelulusan. Harus mencapai ya. Bapak kan sekarang jadi guru TKJ nih. Ada nggak sih Pak kayak kendala atau problem yang Bapak alami sampai jadi guru di sini? Yang namanya manusia pasti punya problem, punya kendala, punya masalah dimanapun. Jangankan hanya di kerjaan, pasti di rumah segala macam juga sama. Pun kalian sebagai siswa pasti ada sebuah tantangan. Betul ya, halang rintang pasti ada, terjal curang segala macam pasti ada. Yang namanya kita sebagai pun sama, bisa juga dari perusahaan juga sama. Oh ada juga, pastilah ada yang gesekan-gesekan pasti ada. Cuma itu kita harus menikmati. Namanya orang itu di mana pasti atau siapapun ya mempunyai karakter yang berbeda.
kita tidak bisa mempersepsikan, menyamakan, oh orang itu harus sama dengan kita, nggak bisa. Setiap orang punya karakter yang berbeda, apalagi yang tidak sama dengan kita pasti ada gesekan. Justru akan menambah kenikmatan dalam kehidupan. Iya betul. Ya, Iya. Terus kebetulan kita kan masih kayak kelas 11 gitu ya Pak. Di kelas 11 itu otomatis kita bakal ngerasain PKL gitu kan Pak. Nah, apa aja sih persiapan yang harus dilaksanain setelah PKL nanti gitu kan? tentunya satu ya, mental aman, mental sangat penting sekali, karena apa ya, ketika sebelum PKL mental nggak siap juga akan sangat mempengaruhi. Contohnya gimana, temennya dapat PKL, kalian belum dapat PKL, sudah aduh gimana ya, kamu belum dapat, itu sudah mental akan mempengaruhi psikis seseorang, kejiwaan seseorang. Yang pertama. Dan yang kedua, persiapan selanjutnya adalah mulai dari sekarang kalian harus sudah mulai ada komunikasi, jalan komunikasi dengan kakak kelas yang sudah PKL. Kamu bisa tanya, kak, kakak, kamu dulu PKL, kakak PKL di mana? Boleh kak kita ke sana, atau minta nomor kontak daripada perusahaan, atau boleh kak kakak komunikasikan bahwa ada adik kelas yang PKL di perusahaan. Jadi juga harus kalau seandainya oke boleh, nah kita kan PKL di bulan Januari, di bulan apa, Banyak berkomunikasi dengan sudah berpengalaman ya Pak. iya, dan nggak hanya satu, silakan yang lain. Oh saya udah mau mengumpulkan sekitar 2 perusahaan ini, oke, tinggal kamu matangkan. Oh perusahaan ini sesuai dengan bidang saya, sedang PKL. Oke, saya panggil. Walaupun kamu nanti PKL-nya di bulan Januari, saya persiapan Harus dimatangin dari jauh-jauh betul, hari, harus ada persiapan. komunikasi, harus ada persiapan. Jadi ketika ada pembekalan, karena ke depan harus pembekalan. Oh iya, PKC, jurusan PKC akan PKL di bulan ini. Silakan per tanggal ini, silakan kita harus nyari. Seandainya sudah dapat tuh perusahaan-perusahaan yang dapat ya, kita itu nanti kita komunikasikan. Nah, kalau misalnya sudah waktunya, layangan tuh surat komunikasikan betul. Jadi syukur-syukur walaupun kita belum kesana itu sudah terkomunikasi. Dari siapa melalui kakak kan terus sudah akrab dengan pembimbing perusahaan nih. Perkenalkan saya itu di kelasnya kayak gini, PKL gimana, oh sudah saya oke, saya kira bulan ini kosong, silahkan adik. Jadi sudah ada komunikasi, ada bahasa, juga ada bahasa komunikasi secara itu seperti itu, antara seperti itu ya. Untuk anak TKJ nih, Bapak kan nanti bakalan kita ngalamin masa PKL ya. Bapak ada nggak sih kayak saran atau contoh buat bidang industri yang masuk dengan jurusan TKJ gitu loh? Perusahaan apa yang cocok dengan anak TKJ? Oke. Nah, tentunya kalian sudah tahu sebenarnya bahwa aplikasi kan lebih ke arah ke networking, ke arah komputer, ya lebih ke arah networking, ya network engineering lebih ke arah sana. Terutama yang cocok perusahaan di sini adalah satu perusahaan internet service provider. Antara mana banyak tuh, ada Telkom, ya produknya gitu. Ada TLN, produknya Econet, ada Busnet, ada Indosat, ada Excel dan lainnya lah. Banyak contoh-contoh yang sesuai. Ataupun profil lain misalnya yang lain lah sekarang ya, ada banyak lah ya. Malah dan perusahaan lain lah sekarang tuh, bahkan sekarang itu banyak bermunculan provider baru. Nah itu juga bisa menjadi referensi kalian untuk PKL. Caranya gimana? Kalian posting perusahaan ISP di taksi, juga kamu di situ pasti ada nomor telepon. Kalian bisa gali, oh iya coba akan saya kontak lagi Dari internet. ya. Saran saya ya, saran diusahakan yang sesuai dengan
Kalau sudah nyari-nyari belum ketemu, ya mau nggak mau silakan alternatif cari yang Berbeda dengan jurusan. itu utamakan yang sesuai dengan jurusan, karena berpengaruh juga dengan kompetensi kalian. Iya. Terus juga kalau PKL jangan mengharapkan Imbalan. yang bahwa di undang-undang itu PKL tidak digaji dan tidak boleh menerima gaji. Kenapa? Yang menerima gaji adalah karyawan yang toh kalian kalaupun dibayar itu bukan gaji, bukan upah juga, tapi banyak sebenarnya uang transport, uang lelah, ganti uang bensin. apa bukan gaji. Gaji. Ya, Iya Pak. Kalau misalnya Pak, kita nanti bakalan PKL masa pekerjaan itu bagian administrasi dalam bidang ataupun PT-PT lainnya, apakah itu cocok dengan jurusan TKJ? Kan yang biasanya TKJ itu dengan kayak software hardware-nya ya Pak. Nah, kita nanti bakalan misalnya dapat pekerjaan PKL yang dimana kerjanya itu harus menjadi administrasi, mengecek data. Nah, cocok tidak ya Pak? yang namanya administrasi kan banyak tuh jenisnya ya, antara lain ada filing dokumen, ada input data ya, antara bisa di perkantoran atau bisa di bagian warehouse ya, warehouse itu juga contoh ada. Nah apalagi kalian sudah belajar yang namanya Microsoft Office di bagian mapil ya, mata pelajaran pilihan itu sangat cocok sekali, apalagi di bagian yang TKJ yang ada yang malah kalian belajar TIK juga belajar itu otomatis itu sesuai dengan Ya, bisa setara juga ya. betul. Nah kabar terbaru saya menerima info dari perusahaan bahwa antara lain itu butuh orang-orang yang bisa Microsoft Excel atau Microsoft Word untuk administrasi. Keren. Anda seperti itu ya? Boleh tambah lagi desain kan dengan apa kan ini salah satu desain yang kalian akan Kan tadi kita udah kasih pertanyaan Bapak. Ya. Ya, santai dulu enjoy. Kan tadi Bapak udah jawab pertanyaan beberapa dari kita. Nah, ini pertanyaan terakhir. Kesan dan pesan Bapak buat kayak jurusan TKJ untuk yang kita mau PKL nih gimana gitu. Pesan-pesan dari pesan saya bilang itu ya, sudah ada komunikasi dari dini ya, kalau sudah menjalin komunikasi online dengan baik, silahkan dari kakak kelas ataupun dari keluarga kalian, misal kakak atau bapak atau ibu yang dari perusahaan, Bu saya akan PKL di bulan ini, ada nggak info PKL kan? Apalagi misalnya keluarga misalnya bapaknya manajer, ibunya personalia, waduh keren banget, apalagi punya perusahaan, keren banget. Oke nak, bisa kita usah busung, nyari. kita bus 10 orang ajak teman sekelas. Ambil yang Gampang susah, banget. kan? Oke satu kelas sama semua, alhamdulillah. Nah itu seperti itu. Iya harus menjalin informasi dari sekarang. Saran saya seperti itu, jangan diem banget, jangan nunggu nanti dah bulan Januari kita sampaikan, nanti aja keburu terlebih. Kalau sudah ada niatan ya udah kita ya berarti kan nanti hajat kamu, kalau hajat kamu sekarang saya akan bengkel 6 bulan sudah ada komunikasi dari sekarang itu akan ya. Wow, sangat bermanfaat sekali ya untuk kalian yang sedang mencari informasi mengenai PKL dan dengan yang lain di sini. Kalian bisa cek video ini, kayak sangat bermanfaat. Ada beberapa saran juga ya untuk industrinya. Terima kasih Bapak sudah ingin menjadi narasumber kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.